Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan berhasil memastikan diri kembali ke Liga Champions pada matchday terakhir Serie A Liga Italia 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh elemen tim wajib mendapatkan pujian, terutama Paolo Maldini. Legenda hidup Milan itu telah menjadi sosok penting di manajemen dan sebagian besar pemain rekrutannya memberikan kontribusi cukup bagus di tim AC Milan. Sebagai contoh, misalnya penandatanganan striker veteran Zlatan Ibrahimovic. Secara usia, Ibra memang terbilang sudah jauh di atas mayoritas pemain Milan yang didominasi oleh skuad muda. Namun, kedatangan Ibrahimovic membuat semangat tim bangkit kembali. Bintang Swedia itu bakal menjadi mentor bagi skuad Rossoneri. Di usianya yang hampir menyentuh kepala 4, ia juga mampu menorehkan 17 gol di semua kompetisi 2020-2021. Keberhasilan Maldini dalam transfer lantas disoroti oleh ex-Milan Gianluca Zambrotta. Mantan gelandang itu dalam wawancara di Twitch Milan memuji rekan setimnya atas kesuksesan terkini. Saya yakin Milan sedang bangkit dan ini ditunjukkan dengan kehadiran Maldini yang merupakan simbol sepak bola internasional, ujar Gianluca Zambrotta. Ini sangat bagus untuk Milan dan bagi para pemain muda di klub, memiliki sosok ikon di klub selalu menjadi nilai tambah, tandasnya. Gianluca Zambrotta yang pernah membela AC Milan pada periode 2008-2012 kini menjalani karirnya sebagai pelatih. Ia sempat menukangi klub asal Swiss Chiasso pada tahun 2013 sampai 2015 dan klub India Delhi Dynamos pada tahun 2016. Bayern Munchen memastikan salah satu bek andalannya Jerome Boateng pergi akhir musim ini dengan status bebas transfer setelah kontraknya tak diperpanjang. Kendati sudah cukup senior, Boateng rupanya masih laku diperebutkan pada bursa transfer musim panas ini. Dua tim papan atas Eropa, Arsenal dan AC Milan, kabarnya tertarik untuk memboyong sang pemain berusia 32 tahun itu. Pemain Jerome Boateng juga rupanya tidak hanya datang dari klub-klub benua biru. Benua Amerika, tepatnya para peserta Liga Amerika Serikat, Major League Soccer berminat kepadanya. Sayang, harapan mereka pupus setelah Boateng secara tegas tidak ingin melanjutkan karirnya di Major League Soccer dan memilih bertahan di kasta tertinggi di liga-liga top Eropa. Kabar penolakan Boateng ke MLS itu tentu melegakan bagi AC Milan dan Arsenal. Kedua klub itu sebelumnya diberitakan berminat memakai jasanya musim depan. AC Milan sekarang mencari bek baru. Boateng dianggap akan pas gabung Rossoneri karena ia bisa membimbing para pemain muda di klub tersebut. MU mengizinkan Diogo Dalot bergabung dengan AC Milan pada Oktober 2020. Bek Portugal itu kehilangan posisinya di bawah manajer Ole Gunnar Solskjaer. Tidak seperti di MU, bersama AC Milan Dalot kembali menemukan performa terbaiknya. Dia mendapatkan waktu bermain reguler, kini masa peminjamannya di klub Italia itu hampir berakhir. Tetapi Diogo Dalot tidak yakin apa bakal terjadi dengan masa depannya di MU. Dalot terikat kontrak dengan MU hingga 2023. Namun langkah lain akan diupayakan jika dia tidak bisa mendapatkan jaminan bermain. Karena itu, pemain berusia 22 tahun itu membuka pintu untuk kembali ke AC Milan di musim depan. Dalam 33 penampilan bersama Rossoneri di semua kompetisi, Diogo Dalot mencetak 2 gol dan 3 assist. Saya ingin menjadi lebih dan lebih lengkapnya, kata Diogo Dalot ditanya tentang masa depannya oleh La Gazzetta dello Sport. Orang Italia menyukai sepak bola, mereka selalu membicarakannya dan menjadi bagian dari kebudayaan. Ini merupakan pengalaman yang fantastis dan di lapangan saya merasa saya sudah meningkat pesat secara taktik. Diogo Dalot mengaku banyak belajar selama bermain untuk AC Milan. Ada beberapa aspek pertahanan yang saya pelajari di sini dan itu fantastis untuk mengembangkan kualitas ini juga. Itu juga adalah satu-satunya hal karena saya meningkatkan dalam tekanan tinggi dan memainkan bola secepat mungkin. Hal yang sangat berguna saya katakan bahwa saya mengalami tahun yang fantastis dan bertemu dengan orang-orang cantik. Sangat menyenangkan bermain untuk Milan, tapi
Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini menyebut 3 pemain yang mutlak tidak boleh dijual oleh klubnya. Dari 3 nama itu, tidak ada nama kiper Gianluigi Donnarumma. Paolo Maldini menolak meladeni permintaan Gianluigi Donnarumma untuk naik gaji sampai 10 juta euro per tahun. Tanpa banyak mata, Maldini langsung mengusir Donnarumma dengan merekrut kiper Mike Maignan dari Lille. Di tengah krisis finansial karena pandemi COVID-19, Maldini kelihatan tidak main-main dalam upaya menjaga kesehatan keuangan AC Milan. Tidak ada pemain yang boleh meminta gaji di luar kemampuan klub. Untuk urusan transfer, AC Milan juga kini mengejar target-target yang harganya realistis untuk kemampuan setan merah. Demikian dengan urusan melepas pemain. Kalau ada klub lain yang ingin membeli pemain AC Milan, Maldini tampaknya siap bernegosiasi jika harganya pas. Namun, seperti dikutip dari Calcio Mercato, rupanya tetap ada 3 pemain AC Milan yang di mata Maldini tak boleh disentuh. Dalam artian, 3 pemain ini masih sekali tidak boleh dijual oleh AC Milan. Bagi Maldini, 3 pemain ini sangat penting bagi kelanjutan proyek AC Milan di tangannya. Melihat daftar namanya, tifosi AC Milan pasti juga akan setuju dengan pendapat mantan bek setan merah itu. Nama pertama yang tidak boleh dijual AC Milan adalah Franck Kessie. Franck Kessie tak terbantahkan adalah pemain terbaik AC Milan musim lalu. Mengkoleksi menit bermain terbanyak di antara pemain off-field, Kessie menyumbang 13 gol dan 4 assist di Liga Italia. Milanisti juga tidak akan lupa 2 penalti Kessie ke gawang Atalanta di laga terakhir yang mengirim AC Milan ke Liga Champions 2021-2022. Nama kedua, pilihan Paolo Maldini adalah Ismail Bennacer. Ismail Bennacer kebetulan sering diganggu cedera pada musim 2020-2021. Akan tetapi, Bennacer adalah pemain yang membuat Kessie bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di lini tengah AC Milan. Karenanya, sangat beralasan jika Bennacer mati-matian ingin dipertahankan Maldini supaya bisa membuat Kessie tetap berada dalam level penampilan terbaiknya. Pemain ketiga adalah Theo Hernandez, yang boleh jadi punya ikatan emosional dengan Maldini. Hernandez menempati posisi yang sama seperti Maldini di awal karirnya bersama AC Milan. Aksi Theo Hernandez dalam laga Torino versus AC Milan dalam laga pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico Turin, Hernandez juga merupakan rekrutan pertama Maldini sejak dia menjadi direktur teknik AC Milan pada Juni 2019. Maldini dulu sengaja terbang langsung ke Madrid untuk merekrut Hernandez dari Real Madrid pada 5 Juli 2019. Seperti Kessie dan Bennacer, Hernandez juga tampil merupakan salah satu pemain kunci AC Milan musim lalu. Bermain 33 kali di Liga Italia, Hernandez menjadi bek rasa striker dengan menyumbang 7 gol dan 5 assist. Dengan masih berusia muda, Kessie berusia 24 tahun, Bennacer 23 tahun, Hernandez 23 tahun, juga pastinya bisa menjadi tulang punggung AC Milan dalam waktu yang lama. Maldini perlu menegaskan strateginya karena AC Milan terus diganggu klub-klub kaya Eropa yang mengincar pemainnya. AC Milan dikabarkan akan mendatangkan gelandang baru pada bursa transfer musim panas nanti setelah Saulio Metti gagal bersinar dalam masa pinjamannya dari Torino. Metti mendarat di Rossoneri pada jendela transfer Januari lalu dari Granata dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian. Pihak klub sejatinya memiliki pilihan untuk memperandangkan statusnya dengan tebusan antara 7 hingga 9 juta euro atau setara 112 miliar hingga 144 miliar. Pemain asal Prancis tersebut berhasil menyatakan 20 penampilan bersama AC Milan di Serie A dan Liga Eropa sejak kedatangannya musim dingin lalu. Akan tetapi, permainannya cenderung inkonsisten dengan kerap mengikuti penampilan positif dengan performa yang membuat banyak pihak mempertanyakan kualitasnya. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, gelandang berusia 27 tahun tersebut tidak akan dipermanenkan statusnya oleh Rossoneri. Alhasil, ia pun akan kembali ke Torino musim depan. Manajemen San Siro tampaknya tak terlalu yakin akan permainannya sehingga meskipun harganya cenderung terjangkau, mereka memutuskan tak ingin membuang-buang dana sekecil apapun untuk membangun skuad. Keputusan tersebut lantas membuat lubang di skuad Stefano Pioli musim depan dan Paolo Maldini pun mulai melirik sekeliling untuk mencari sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Metti. Milan sejatinya sudah memiliki Ismail Bennacer, Franck Kessie, Sandro Tonali, dan Red Krunic untuk mengisi peran sebagai gelandang. Akan tetapi, pemain terakhir dianggap memiliki karakteristik berbeda dan masa depannya bersama klub pun diragukan. Terlebih lagi, raksasa Serie A tersebut akan berlaga di Liga Champions musim depan sehingga manajemen ingin memastikan Pioli memiliki cukup pilihan.
Mino Raiola dikabarkan menjadi alasan dibalik meredupnya ketertarikan AC Milan terhadap bintang Udinese Rodrigo De Paul pada bursa transfer musim panas ini. Nama De Paul tampaknya sudah tidak asing lagi bagi Rossoneri, mengingat mereka pernah begitu santer dikaitkan dengannya pada beberapa mercato sebelumnya. Akan tetapi, tak ada langkah konkret yang mereka lakukan untuk memboyong dari Udinese. Meskipun musim panas nanti, situasinya mungkin akan berbeda. Giornale sebelumnya menyebutkan bahwa Milan tengah mempertimbangkan dengan serius merekrut pemain internasional Argentina tersebut sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan Hakan Calhanoglu yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan adanya kesepakatan baru dengan klub. Kendati demikian, ketertarikan Rossoneri terhadap gelandang 27 tahun tersebut telah meredup dalam beberapa hari terakhir ketika manajemen menyadari bahwa Raiola kembali melakukan intervensi dengan mengajukan tuntutan hingga 3 kali lipat untuk kliennya tersebut. Setelah berakhirnya laga kontrak Gianluigi Donnarumma dan hubungan buruk antara kedua belah pihak, tampaknya Milan akan beralih ke target lain jika Calhanoglu benar-benar memutuskan meninggalkan klub dengan status bebas transfer saat masa tinggalnya berakhir bulan depan. De Paul memang merupakan sosok menarik bagi Rossoneri, namun pihak klub rasa-rasanya akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari hubungan dengan Raiola. Terlebih lagi, Udinese juga mematok harga tinggi untuk bintang mereka di angka sekitar 40 juta euro atau sekitar 640 miliar. Mike Maignan memberikan komentar setelah menjadi rekrutan pertama AC Milan pada bursa transfer musim panas 2021. Kiper berusia 25 tahun itu mengaku sangat senang dan mengatakan ini merupakan kesempatan paling berharga selama karirnya sebagai pemain. Dilansir dari laman resmi tim, AC Milan mendatangkan Maignan dengan biaya transfer senilai 15 juta euro atau setara 261 miliar dari tim asal Prancis yaitu Lille. Sang pemain mendapatkan kontrak jangka panjang pada kesempatan kali ini. Dan tepatnya diikat kontrak 5 musim hingga 2026. Saya sangat senang bisa bergabung dengan AC Milan. Ini adalah salah satu tim terbesar di dunia dengan proyek masa depan yang menjanjikan, ujar Maignan dilansir dari laman resmi AC Milan. Jadi saya sangat senang bisa menjadi bagian dari klub. Kesempatan ini akan jadi yang terbaik sepanjang karir saya sebagai pemain, ujarnya lagi. Sekarang diketahui, selain menandatangani kontrak selama 5 tahun, Maignan nantinya akan mengenakan kostum bernomor punggung 16. Sang pemain mengatakan tidak ada hal istimewa dengan angka tersebut. Sebelumnya, Maignan juga memakai nomor punggung yang sama saat bermain bersama Lille. Nomor 16 itu akan jadi nomor pertama saya di sini. Tidak ada alasan di balik angka itu, tapi 16 terdengar cukup keren. Mungkin ini akan bertahan hingga akhir karir saya juga, lanjut Maignan. Saya tidak sabar bermain untuk para fans yang mencintai klub ini, jelas kiper asal Prancis tersebut. Sebelum bergabung dengan AC Milan, Maignan berhasil membawa Lille menjuarai Liga Prancis 2020-2021. Les Douglas finish di posisi teratas dan hanya terpaut 1 poin dari juara bertahan yaitu PSG. AC Milan berhasil memastikan diri lolos ke Liga Champions setelah mempermalukan Atalanta dengan skor 2-0 pada laga terakhir mereka di Liga Italia 2020-2021 23 Mei lalu. 2 gol penalti Frankesi pada menit ke-43 dan 93 sudah cukup untuk mengantarkan AC Milan finish di peringkat kedua klasemen akhir dengan koleksi 79 poin. Bagi Rossoneri, tiket Liga Champions musim depan menyudahi 7 tahun absennya mereka di ajang paling elit antar klub Eropa itu. Klub yang bermarkas di San Siro itu terakhir berlaga di Liga Champions pada 2014 saat disingkirkan Atletico Madrid di babak 16 besar. Keberhasilan pasukan Stefano Pioli kembali bermain di kompetisi tersebut membuat Theo Hernandez diingatkan akan janji unik yang pernah disampaikannya. Hernandez pun menyatakan bahwa dirinya akan mewarnai rambut dengan warna khas klub merah hitam kalau bisa membawa Milan lolos. Saya pikir kami bisa masuk ke Liga Champions pada musim ini, kata Hernandez pada Oktober 2020 lalu, dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Jika kami melakukannya, saya berjanji untuk mewarnai rambut saya menjadi merah hitam dengan simbol Milan, tuturnya menambahkan. Tak lama setelah Milan memastikan tempat di Liga Champions musim depan, akun resmi Instagram klub langsung mengunggah video berisi janji yang diucapkan oleh Hernandez. Adapun Hernandez sendiri tampaknya siap untuk memenuhi nazar uniknya itu. Jangan khawatir, itu akan terjadi kawan-kawan, tulis Hernandez dari cuitan di Twitter pribadinya.
Maignan tampil luar biasa bersama Lille musim ini. Dari 38 pertandingan di Liga Prancis 2020-2021, gawang kiper 25 tahun ini hanya memasukkan 25 kali. Berkat bantuan Maignan inilah Lille terus bikin